kami percaya, Yesus ku percaya pada. Kami datang kepadamu Allah yang terhebat, Allah yang menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini, dan tiba waktunya kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, hamba-Mu yang terbatas, tidak lebih dari satu orang di tempat ini Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, supaya menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus, berkaryalah, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Hari ini kita masuk ke seri khotbah kita yang baru tentang kitab Hakim-Hakim. Nah, judul hari ini adalah dosa, menolak dosa, kompromi atau tidak kompromi terhadap dosa. Nah, tadi kita sudah membaca Bapak Ibu bagaimana kisah bangsa Israel ketika mereka itu berkompromi terhadap dosa, apa yang akhirnya terjadi. Nah, kita bisa saksikan tadi di Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Nah, tapi Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, dunia ini sedang menarik kita untuk terus berkompromi lewat sosial media, lewat jajanan depan sana gitu ya, lewat film-film, lewat lagu-lagu. Kita sedang diajak untuk kompromi gitu ya. Kita waktu kita sudah percaya kepada Yesus, itu baik, itu mantap Bapak Ibu. Tapi kita cenderung memiliki kecenderungan Bapak Ibu, kita yaitu tergoda, terlena untuk mencoba berkompromi. Ada sebuah kisah tentang seorang yang memelihara seekor ular. Lalu ularnya sudah 3 minggu, 3 bulan tidak makan-makan. Lalu dia bawa ke dokter. Dokter, ini kenapa ya ular saya kok nggak makan-makan 3 bulan? Dokter nanya, biasanya dia tidur seperti apa? Biasanya dia tidur melingkarkan badannya, tubuhnya di dekat saya tidur. Nah sekarang bagaimana? Sekarang tidurnya melentangkan tubuhnya dekat saya katanya. Lalu dokternya bilang, sebenarnya ular itu nggak makan-makan karena dia sedang mempersiapkan diri. Sebenarnya waktu ular itu tidak lagi tidur dengan melingkarkan badannya, tapi membentangkan tubuhnya dekat tubuhmu, dia sedang mengukur tubuhmu untuk dia mangsa. Karena ular itu adalah ular, sifatnya apa Bapak? Ular itu sifatnya sama seperti dosa, belahan-lahan tapi pasti. Seperti ular anaconda atau ular sawah batik ya kalau kami di Medan, dia elus-elus dulu gitu ya. Sepertinya dia bersahabat, tapi lambat laun dia lilit, lalu dia mangsa. Nah, ketika kita belajar hari ini tentang dosa kompromi, karakter dari dosa itu seperti itu. Sepertinya kita lakukan sekali 2 kali kok nggak apa-apa ya. Besoklah kita nggak apa-apa ini kok. Kita coba lagi. Nah akhirnya kita terbelit. Akhirnya kita binasa oleh karena dosa. Kita kemarin dihebohkan dengan kabar ini ya Bapak Ibu. Seorang yang seharusnya memberantas korupsi, ternyata beliau ini terindikasi ada di dalang semuanya, dengan penemuan-penemuan yang wah ya, termasuk di Sentul Bapak Ibu. Nah bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi tidak sekonyong-konyong, dia langsung melakukan. Saya ingat waktu saya masih kecil, remaja, waktu saya mencuri uang mama saya awal-awal itu, padahal saya cuma mencuri gopek gitu ya, tapi gemeter gitu ya.
Tapi ketika dibiasakan, kok nggak ada lagi gemeter tuh? Kok nggak ada lagi takut itu? Akhirnya kalau nggak terhentikan, akhirnya menjadi besar. Jadi koruptor yang dilakukan segitu besarnya dimulai bukan dari hal yang besar, tapi dari hal kecil dulu, gitu. Nah, itulah dosa. Nah, di sepanjang sermon series kita, seri khotbah kita akan belajar tentang dosa, Bapak. Bagaimana siklus umat Tuhan pada zaman hakim-hakim. Pola dosa itu sama, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai sekarang ini sama. Siklusnya sama. Ada pelanggaran, lalu waktu mereka melanggar, ada murka, ada hukuman yang harus ditanggung, ada konsekuensi. Lalu setelah ada konsekuensi, puji Tuhan, ada pertobatan, ada penyesalan, lalu dipulihkan. Lalu setelah dipulihkan, kita hari demi hari makin serupa dengan Kristus. Jadi orang yang ada dalam Kristus dan orang yang ada di luar Kristus ada dua perbedaan. Ada perbedaan besar. Orang yang ada dalam Kristus itu masih berbuat dosa, Bapak. Kita masih ada di dunia. Pasti kita melakukan dosa. Tapi orang yang ada di luar Kristus, mereka adalah orang yang dikuasai dosa, gitu. Yang pilihan terutama dalam hidup mereka itu nggak penting apakah benar atau salah. Yang penting mereka untung, yang penting buat mereka bahagia, gitu. Nah, hari ini kita belajar dari Hakim-Hakim 2. Kita akan melihat bagaimana orang Israel di sana melakukan dosa kompromi. Bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, sudah masuk di tanah Kanaan, ya. Tuhan sudah berjanji, aku yang akan memberikan tanah itu kepadamu, akan, ya. Aku sudah memberikan, bukan akan tapi sudah. Dan bangsa Israel melihat janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Tapi waktu Tuhan menyampaikan mereka di tanah Kanaan, ada kubu-kubu, ada suku-suku yang harus mereka taklukkan. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Waktu kita sudah percaya Yesus, Tuhan sudah memberi kita keselamatan. Tapi waktu kita berjalan setiap hari, ada sisi-sisi dalam hidup kita yang harus kita taklukkan kepada Kristus. Tidak mungkin orang ketika datang sama Yesus semua hidupnya jadi tidak ada dosa, gitu. Nggak mungkin, nggak ada. Nah, kadang-kadang iblis menipu kita di sini. Tuh kan, kamu udah percaya Yesus, katanya gereja, tapi kamu masih kelakuanmu begitu, gitu ya. Ditambah lagi sama keluarga dekat kita menghakimi. Katanya kamu pelayan Tuhan, kok masih begitu? Kita terhakimi, akhirnya mematikan iman banyak orang. Ingat, semantu kita menerima Yesus, kita ini masih hidup di dunia, kita masih berdosa. Jadi kalau ada orang yang melayani ke gereja, masih begini, masih begitu, itu artinya dia sedang berproses. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Saya dulu sangat terdistract ya dengan kata-kata seperti itu. Kamu udah gereja, sia-sia kamu gereja, sia-sia kamu melayani, kamu masih begitu, gitu ya. Itu kata-kata yang akhirnya akan membunuh iman seseorang. Ketika kita mengerti kisah bangsa Israel hari ini, Israel itu udah masuk tanah Kanaan. Tetapi ada suku-suku yang perlu mereka taklukkan. Itu sama dengan hidup kita. Waktu kita udah ada dalam Kristus, kita sudah percaya, sudah menyerahkan hidup kita sudah menerima keselamatan. Ada sisi-sisi dalam hidup kita yang harus kita taklukkan kepada Kristus. Nggak ada orang yang ikut Yesus lagi hidupnya jadi sempurna, gitu ya. Kalau di gereja ini, ya misalnya masuk Ibu Naibaho, lalu hidupnya tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan menarik orang ke gereja ini bukan Tuhan Yesus, tapi Inang Naibaho, gitu kan. Di gereja baptis itu ada orang yang hidupnya hebat sekali tanpa cacat celah, gitu. Malah menjadi kesesatan. Kita masih manusia, kita masih tinggal di dunia. Karena itu kita pasti ada dosa. Tapi Bapak Ibu, jangan kita
Kita belajar hari ini dari dosa Israel. Dosa bangsa Israel itu mereka berkompromi. Kenapa ada dosa kompromi? Bapak Ibu, tahu kenapa ada dosa kompromi? Karena bangsa Israel itu berpikir, salah satu Bapak Ibu ya, karena bangsa Israel itu berpikir Allah kita itu setia. Kita masuk ke tanah Kanaan ini bukan karena ketaatan kita. Kita diselamatkan bukan karena ketaatan kita, tapi pemberian Tuhan. Karena mereka punya konsep Tuhan itu punya kasih setia, maka mereka mulai menjadi orang-orang yang memanfaatkan kasih setia Allah. Bukankah itu yang terjadi juga dengan kebanyakan orang Kristen? Oh, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu penuh dengan kasih setia. Kalau kita berbuat dosa, ya nggak apa-apa. Nanti kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Selesai. Itu namanya dosa kompromi. Sesungguhnya mengapa orang Israel ini berkompromi? Apa komprominya? Kita lihat dulu apa komprominya. Di ayat 2, saya baca. Jangan kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Tuhan bilang, ketika kamu nanti masuk ke tanah Kanaan, kamu harus robohkan, kamu harus usir, ya. Kamu jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri Kanaan, rubuhkan mezbah-mezbah mereka, kamu harus usir mereka, binasakan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, bangsa Israel lakukan? Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Di ruangan ini ada suara anak-anak, ada suara firman. Yang mana kita sedang dengarkan? Suara anak-anak kita dengar, suara kipas kita dengar, suara penyampaian khotbah firman kita dengar. Tapi yang mana kita dengarkan itu pilihan kepada kita. Nah, Israel sudah dengar, tapi mereka enggak mendengarkan. Ya. Mereka sudah tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi mereka enggak mengindahkan. Mereka pikir gini Bapak Ibu, enggak apa-apalah ya Tuhan ya. Tuhan itu kan penuh dengan kasih setia. Tuhan itu kan baik. Itu sama juga dengan zaman sekarang ya. Enggak apa-apa Pak, kalau judi kan cuman 1000-an judinya. Ya, beberapa hari yang lalu saya sedang melayani lewat telepon, ada satu keluarga, istrinya marah, nangis-nangis karena suaminya itu judi lagi. Lalu saya dengan suaminya ngomong, Pak, saya ini judi cuma 1000-an doang. Nah, kita sering sekali diperhadapkan dengan kompromi. Nggak apa-apalah ya, seminggu bolong nggak ibadah, nggak apa-apalah nggak ngasih sama Tuhan apa yang menjadi kewajiban kita, Tuhan kan tahu gitu ya. Oh nggak apa-apalah, kan cuman jalan bareng ya buat anak-anak muda gitu ya, kan cuman jalan bareng lumayan lah. Kalau nggak ada yang ajak jalan kan sepi, kalau diajak jalan kan lumayan, nanti ditraktir. Padahal udah jelas Tuhan bilang pasangan sepadan, jadilah pasangan sepadan. Gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Kita sering sekali memudahkan atau menggak apa-apakan segala sesuatu karena kita berpikir Tuhan itu kan setia, Tuhan itu kan baik, kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Nah, ketika kita menjadi orang Kristen yang mengandalkan atau memanfaatkan kasih setia Tuhan, sebenarnya kita sedang tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang menjadikan Tuhan itu menjadi alat di dalam hidup kita. Makanya orang yang seperti bangsa Israel ini, kita lihat nanti ada konsekuensi besar yang mereka hadapi. Kenapa? Mereka ketika kita berkompromi, sebenarnya kita sedang memilih jalan kita sendiri. Waktu bangsa Israel ini berkompromi, sebenarnya mereka kenapa berkompromi? Karena mereka memiliki kepercayaan setengah-setengah kepada Tuhan. Mereka setengah hati untuk percaya kepada Tuhan. Mereka
menjadi orang yang setengah hati. Tuhan menyuruh mereka memusnahkan musuhnya dan penyembahan berhalanya, bangsa kafir di tanah itu, supaya mereka tidak tertular. Tapi Israel memilih untuk tidak mendengar Tuhan. Jadi salah satu yang kita tidak boleh toleransi dalam hidup kita itu dosa. Kalau manusia beda keyakinan kita harus toleransi. Tapi kalau dosa nggak boleh kita toleransi. Nah, orang Israel menoleransi. Budak-budak mereka menjadikan bangsa-bangsa lain itu dibiarkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka punya pengertian gini. Nggak apa-apalah, mereka di sini nggak ganggu. Kan mereka bisa bantu-bantu kita, jadi pembantu gitu ya. Kita memanfaatkan tenaga mereka, ya. Mereka menggunakan hikmatnya di atas keinginan mereka, di atas perintah Tuhan. Mereka merasa lebih bijak dari firman Tuhan. Jadi kenapa kita bertoleransi, kenapa kita berkompromi? Yang pertama tadi, kenapa Bapak Ibu? Karena kita cenderung menjadi orang yang memanfaatkan kasih setia Tuhan untuk diri kita. Lalu kenapa kita berkompromi? Yang kedua, karena kita memiliki setengah hati untuk Tuhan. Itu tandanya keyakinan kita yang masih setengah-setengah. Lalu yang kedua, mengapa kita berkompromi? Karena kita mentoleransi dosa. Yang keempat, karena kita merasa lebih bijak daripada firman Tuhan. Inilah akar di mana bangsa Israel memilih untuk berkompromi. Ini juga yang akhirnya mendorong kita akhir-akhir ini untuk menjadi orang yang berkompromi. Dengan berbagai alasan. Kan orang nggak tahu Pak. Kan dosanya kecil ini kok semua orang melakukannya. Kita memilih akhirnya untuk berkompromi. Nah, kita melihat apa akibat dari kompromi. Di ayat yang ketiga, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jeratmu. Sama seperti ular sawah batik tadi, anaconda, pelan-pelan melilit, akhirnya mencekik lalu menelan. Itulah yang iblis lakukan. Gak apa-apa dosa kecil ini, gak apa-apa kamu sedikit-sedikit melenceng dari firman Tuhan. Tapi akhirnya itu menjadi jerat buat diri kita, membunuh, membinasakan. Ya, kita akhirnya menuai dari ketidaktaatan kita. Kita akhirnya kehilangan otoritas rohani kita. Kita akhirnya mengalami kemerosotan iman di dalam hidup kita. Gini Bapak Ibu, waktu kita memilih untuk kompromi, sebenarnya kita tidak sedang mempercayai Tuhan. Sebenarnya di titik itu kita sedang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Dan waktu kita memilih untuk tidak percaya Tuhan, berarti kita ada di luar Kristus, di luar Tuhan. Makanya segala sesuatu yang ada di luar Kristus akan kena hukum dosa. Sebenarnya Kristus sudah menyelesaikan kutuk dosa kita di atas kayu salib. Tapi ketika kita memilih untuk tidak sungguh-sungguh mempercayai Dia, bukan karena Tuhan menghukum kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lagi menghukum, karena hukuman kita sudah selesai di atas kayu salib. Tapi ketika kita memilih untuk tidak percaya, sebenarnya kita memilih hukuman untuk diri kita sendiri. Tadi Bapak Ibu ya, gak apa-apalah cuman 1000 judi-judi 1000 doang kok. Akhirnya apa? Menjadi dewa judi. Di kampung saya itu ada seorang anak tuan tanah. Tanahnya paling luas di kampung kami, ya. Tapi ketika dari kecil anak ini dimanja, termasuk sama orang tuanya karena anak satu-satunya laki-laki, judi pun dia nggak apa-apalah, cuman main-main ini kok hibur-hiburan doang. Akhirnya Bapak Ibu, bapak ini menjadi dewa judi.
Dan di Bogor salah satu kota yang rating judinya paling tinggi. Tapi puji Tuhan, di dalamnya tidak ada jemaat Pabaton. Amin. Haleluya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk tidak kompromi. Seperti bapak tadi ya, bapak kampung saya. Akhirnya apa? Semua tanahnya terjual, anak-anaknya terlantarkan, suaminya, istrinya digebukin sampai kayak orang gila. Sampai satu hari istrinya itu lari meninggalkan dia. Ia hidup akhirnya sendiri. Sampai ia mati, hidupnya sendiri. Anak-anaknya setelah dewasa, setelah besar, meninggalkan dia. Kasihan ya Bapak Ibu. Itulah dosa. Dosa yang kita kompromi, dosa yang kita anggap biasa, kalau tidak diselesaikan akan menjerumuskan, akan menjerat. Ya, nggak apa-apalah, cuman seminggu ini nggak ke gereja, akhirnya 2 minggu. Nggak apa-apalah 2 minggu, akhirnya 3 bulan. Akhirnya merasa nyaman. Aku kok ke gereja pun kayak diberkati. Aku lebih diberkati daripada Mas Andreas. Mas Andreas terus berjuang buka usahanya. Aku baru kemarin buka usaha, lancar, diberkati. Ngapain aku ke gereja? Akhirnya kita menjadi orang yang terus betah dengan dosa kita. Atau sebaliknya, ya, waktu sudah terbiasa dengan dosa, kita sendiri nggak merasa yakin kalau kita bisa kembali kepada Tuhan. Ya, iblis bilang, kamu nggak mungkin kembali kepada Tuhan, kamu udah sejauh ini. Iblis menipu kita dengan tipu. Kalau kita merasa nggak yakin kita bisa kembali kepada Tuhan, ya bagaimana kita bisa dipulihkan? Itulah jerat iblis. Gak apa-apa kok pacaran-pacaran ini seperti ini, semua orang kok melakukannya gitu ya. Anak-anak muda gitu ya, hati-hati dengan berkompromi dalam hal pacaran. Karena iblis sedang mengintip Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita menang dari dosa kompromi? Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir Bapak Ibu. Cepat ya firman Tuhan hari ini ya. Bagaimana kita bisa menang dari dosa kompromi? Kita baca sama-sama dari 4b sampai 5. 1, 2, 3 ya. Menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Arti Bokim itu adalah tempat menangis. Jadi bagaimana orang Israel itu menang atas dosa kompromi? Menyadari dosanya, datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Tapi tidak hanya sekedar kita menangis. Berapa kali kita datang sama Tuhan berdoa, menangis, tapi kita berhenti di nangisnya doang. Besoknya kembali kepada dosa. Nah, itu bukan pertobatan. Kita akan tetap terjerat di dalam dosa yang sama. Maka apa yang dilakukan selanjutnya? Mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Pada waktu itu belum, mereka untuk datang kepada Tuhan harus membawa korban. Harus membawa korban pengampunan dosa. Tiap kali mereka berdosa harus membawa korban pengampunan dosa. Untuk itu butuh korban-korban Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur di zaman ini kita tidak lagi perlu cari korban domba atau korban sapi atau korban burung gitu ya. Sudah ada korban, yaitu Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Itulah korban yang sejati. Itulah korban yang seharusnya memberi kita kekuatan untuk tidak lagi berkompromi terhadap dosa. Seringkali kalau kita kembali ke poin awal ya, kita itu sering sekali memandang sepele dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar baru dipandang gede gitu. Padahal dosa besar dan dosa kecil itu sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Dosa besar diawali dari dosa kecil. Bahkan niat dalam hati kita sendiri pun itu sudah berdosa, niat jahat yang kita lakukan ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana bangsa Israel ya, pada zaman hakim-hakim ini, mereka menangis dengan keras. Tidak sekedar menangis, tetapi menangis dengan keras. Artinya ada penyesalan. Inilah yang seharusnya juga kita miliki waktu kita dikoreksi Tuhan tentang dosa-dosa kita. Kita harus mengaku dengan membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan.
Kita harus jujur dengan keadaan kita. Kita harus jujur memandang serius dosa-dosa kita, walau dipandang dunia itu sepele. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah memandang sepele setiap dosa. Buktinya apa? Dia datang, dia mengutus anak ke dunia. Karena apa? Dia memandang serius dosa-dosa kita. Ia tahu kita nggak mungkin bisa keluar dari dosa-dosa kita dengan kekuatan kita. Makanya ia utus anaknya menjadi korban yang sejati, yang mati di atas kayu salib. Seharusnya kalau Kristus, kalau Allah memandang setiap dosa itu tidak ada yang sepele, kita pun belajar untuk tidak memandang dosa sepele. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menggampangkan dosa, menggak apa-apakan dosa. Kita menjadi orang-orang yang membawa dosa-dosa kita sekecil apapun di hadapan Tuhan. Karena ketika kita membawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang hari demi hari dipulihkan. Nah, ini Bapak Ibu, sepanjang minggu ini saya kita akan belajar diingatkan terus tentang siklus dosa. Siklus dosa itu dimulai dari apa? Melakukan pelanggaran. Lalu dalam pelanggaran ada konsekuensi. Dalam konsekuensi ya pasti ada seru, ada hancur hati. Kita datang sama Tuhan. Lalu ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memberi solusi lewat hakim-hakim kalau di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak lagi perlu hakim-hakim Bapak Ibu, karena kita sudah menemukan hakim yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Lalu pada waktu kita datang kepada Dia, kita dipulihkan, kita diberi damai, kita diberi pemulihan. Inilah proses kehidupan kita. Jadi kalau kita ada dosa, jangan menghalangi kita untuk menjauh dari Tuhan. Justru dosa ini seharusnya membawa kita untuk datang pada Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, dosa yang kemarin mungkin sebelum mulai berkurang setengah gunung. Lurus setengah gunung, besok menjadi seperempat gunung. Dan hari demi hari Tuhan membawa kita kepada kesempurnaan Yesus Kristus. Makanya di dalam kekristenan itu ada istilah justification. Pengudusan Tuhan itu terus berlangsung secara progresif dalam hidup kita, tidak seketika. Tuhan, salah satu mujizat yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita itu Bapak Ibu, kita sempurna seketika gitu ya, sebelum pada akhirnya Tuhan menyempurnakan kita ya. Nah saudara, waktu kita mengenal perbuatan Tuhan lewat korban anaknya Yesus Kristus yang menjadi persembahan Bapa, itu menjadi jalan buat kita untuk pemulihan. Karena di dalam korban anaknya Yesus Kristus, dosa kita, pelanggaran kita, hukuman kita, kutuk kita dipertemukan di sana. Dia yang maha suci mau menjadi yang paling berdosa, supaya kita yang berdosa disucikan oleh darahnya yang kudus. Supaya kita tidak lagi memiliki standar, oh semua orang kan melakukan, yang penting kan aku gak merugikan orang gitu ya. Itu kan sering menjadi standar. Tapi lewat salib Kristus kita diperlihatkan betapa ngerinya dosa. Jika dosa begitu murah, Kristus tidak perlu mati. Salib mematikan hasrat kita untuk bermain-main dengan dosa. Lewat salib kita menemukan identitas kita, untuk tidak lagi ikut arus dunia. Kadang-kadang kita berkompromi karena kenapa? Takut kita nanti kita ditolak oleh dunia. Takut kita dibilang, oh kau sok-sok suci kamu, sok-sok kudus kamu gitu ya. Itu kadang-kadang buat kita berkompromi. Tapi waktu kita melihat salib Yesus Kristus, di situ identitas kita. Apapun yang dikatakan dunia, terserah. Kalau kita sudah menemukan identitas kita di atas kayu salib, yang penting Bapakku mengasihi aku. Silahkan kamu membenci aku, silahkan kamu gak menyukai aku diterima, aku dikenan oleh Bapakku ya. Injil memberi kita identitas yang telah memberi kita dengan membeli kita dengan harga yang mahal. Kita disebut sebagai anak-anaknya. Ketika memandang salib Yesus Kristus, itu menjadi sumber kekuatan kita ya. Kita tidak lagi mengandalkan kedisiplinan kita, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan moral kita. Karena ujung-ujungnya moral kita akan membawa kita kepada legalistik dan juga liberalisme.
Pada akhirnya kita menjadi frustasi. Kuasa Roh Kudus lah yang dicurahkan untuk kita mengalami Kristus lewat Injil salibnya. Sehingga ada keinginan baru, ada hasrat yang baru untuk kita berkata tidak terhadap dosa kompromi. Kita menerima kekuatan untuk menolak dosa kompromi. Kita tidak lagi, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut gak diberkati, karena kita sudah merasakan kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita hari ini bersama-sama berkata tidak terhadap dosa kompromi? Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Di area mana kita sering berkompromi terhadap Tuhan. Mungkin itu menyangkut keuangan kita. Mungkin itu menyangkut pekerjaan kita. Mungkin itu menyangkut hobi kita. Mungkin itu menyangkut relasi kita. Mari saudara, kita bawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dosa itu melilit engkau. Seperti bangsa Israel, mereka dijerat oleh dosa kompromi mereka. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia Yesus Kristus. Ia sudah menyediakan pengampunan bagi kita. Ia sudah menyediakan korban yang sejati bagi kita. Supaya kita sadar, Ia yang maha tinggi datang ke dunia karena Ia tidak pernah memandang sepele dosa. Kalau mungkin selama ini kita memandang sepele dosa, mari kita bertobat. Sekecil apapun dosa itu, mari kita bawa kepada Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang memanfaatkan kasih karunia Allah, menggunakan kasih karunia Allah itu untuk tetap bersembunyi di dalam dosa kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang terus dikuduskan hari demi hari serupa dengan Kristus. Apakah mungkin selama ini kita sering sekali menggunakan pikiran kita, menggunakan pengertian kita melampaui hikmat firman Tuhan, sehingga membuat kita menjadi orang yang berkompromi. Apapun keadaan kita hari ini, mari saudara, biarkan Roh Kudus mengoreksi hati kita, dan biar kita terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu dosa-dosa kita, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau kita dijerat oleh dosa-dosa itu. Mari kita datang dengan hancur hati, dengan menangis, karena Dia sanggup memulihkan kita. Karena Dia mau kita terus mengimpasi bagian-bagian hidup kita yang saat ini mungkin masih dikuasai oleh dosa, sehingga hari demi hari hidup kita sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami tahu tidak ada yang terlewatkan. Setiap anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu dibebaskan, dipulihkan, dan disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami terus menjadi orang-orang yang menyaksikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami.